Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama sekali yang saya muliakan, yang saya hormati Al-Mukarram, yaitu narasumber Bapak Dr. Muhammad Rifai MPD yang sudah berhadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yaitu tim panitia BIMTEK, sekaligus Ketua DP Akpai Sumatera Utara, Bapak Ahmad Taufik Nasution SAG MPDI, dan yang saya hormati dan saya muliakan, yaitu pada Ibu Eli, tim BIMTEK sekaligus pengurus DPW Sumatera Utara. Dan yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ibu guru, guru pendidikan agama Islam se-Indonesia yang hari ini masih terus meningkatkan kualitas pendidikannya, yang sama-sama masih ikut semangat dalam Bimtek Laboratorium PAI Angkatan 10, yaitu hari ini di hari yang ke-9. Semoga hari ini Allah berikan kemudahan kelancaran dan memahami serta bagaimana cara kinerja lab PAI di sekolah kita. Salam dan salam mari kita juga hadiahkan pada besar dan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan dalam seluruh urusannya, dimudahkan, diberikan keberkahan rezeki yang berlimpah. Amin. Bapak Ibu, hari ini Pak Dokter sudah bersama kita. Ah, Tentang pemateri hari ini daripada Pak Dokter Muhammad Rifai MPD, yaitu pemanfaatan laboratorium untuk pengembangan karya ilmiah. Dan juga standar pelayanan minimal laboratorium sekolah. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu apa yang disampaikan daripada Pak Dokter bisa kita hmm, pahamin dan bisa juga kita bawa nanti oleh-oleh dan kita bisa praktekkan di sekolah kita dan bermanfaat bagi anak-anak kita. Dan selanjutnya tidak panjang kalam, kita langsung serahkan saja kepada uh, pemateri yaitu Bapak Dokter Muhammad Rifai. Pak Dokter, kami persilakan Pak Dokter. Absennya jangan lupa Bu, sesi pertama. Bapak-bapak. Sudah diisi absennya Pak, Bu? Ini 9 apa 8 ya? Pak, 9, 9. 9. Ya, 9 lagi. Pertemuan 9, sesi 9 ya Pak Ibu. Karena sebenarnya kita kan sudah 11 sekarang karena kita turun. Bapak Ibu, link absennya di mana, Pak?
Link absen di mana Bapak Ibu? Ada di grup kita ini. Yang grup final ya? Ya, Ya, grup makasih kita. Pak. Ya di atas-atas itu, bagian Berarti awal-awal itu. di awal ya? Oke, Iya. makasih Pak. Ya, Linknya sudah ada tuh Bu. Sekarang Pak pertemuan yang Dokter. ke-9. Sesi Ya 9 maaf ini. Pak Dokter. Maaf Pak, materi kita hari ini apa ya Pak ya? Materi kita pemanfaatan laboratorium untuk pengembangan karya ilmiah. Pemanfaatan laboratorium untuk pengembangan karya ilmiah. Sudah Pak? Udah Pak, kasih Pak. Ya. Nanti yang kedua standar lagi, standar pelayanan minimal. Bapak Ibu, tunggu sebentar. Pak Dokter sudah masuk. Mungkin karena jaringan ya. Boleh pulang dah tuh. Mungkin jaringan. Cari akak pulang dah. Jadi mohon kepada mic-nya itu dimutkan. Mudah-mudahan ini Pak Dokter bisa bergabung dengan kita. Sudah bergabung, cuman mic-nya ini bermasalah. Jaringan ini. Beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Tinggal hanya mic-nya saja.
Eh, baik Bapak Ibu, nampaknya Pak Dokter lagi bermasalah dengan jaringan. Sampai sekarang jadi belum bisa masuk. Tadi udah masuk tapi keluar lagi, mungkin jaringan agak sulit. Ini ada Pak Rizky di sini. Pak Rizky lagi sibuk ini. Pak, Ada Pak Rizky. Saya lihat kameranya enjoy aja nampaknya ini. Pak Rizky sibuk. Halo Pak Rizky. Pak Andri aman. ya Pak Hendri. Ini Akser siapa ya Bu? Bapak Ibu. Akser. Nggak ada namanya ini. Sulit manggilnya ini. Boleh tahu Bapak Ibu siapa Akser ini namanya? Ada orangnya nggak ya? Gini tuh Pak Henry, kita sering nggak tahu nih, kita jauh-jauh. Tasnya nih siapa-siapa kita juga nggak tahu nih. Iya. Oh, Pak Aprodin nggak tahu nih dari hari pertama. Nggak tahu sayang. Tapi muncul Akser ya. Saya yang tahu yang tuh Pak Henry, grup kita yang aktif-aktif ngomong, tahu saya cepat. Oh, kayak Pak Oh, Akhir Rahmat, Pak Darmadi, Azamiatul Husna. Ini orang-orang oh, hebat nih. Cepat nih saya tahu nih. Saya agak-agak apa juga nih. Maksudnya penasaran. Ini Hmm. yang laptopnya Akser nih siapa gitu namanya. Kan lebih enak nanti kalau Pak Dokter atau narasumber memanggilnya dari nama-nama Bapak sudah ada di situ di layar. Heeh. Emang kan sebaiknya kan seperti itu ya, Pak Pudin ya. Iya, 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 iya. Jadi kalau Pak narasumber tuh manggil sudah ada namanya, nggak perlu tanya Bapak sama siapa namanya kan nggak, nggak apa gitu kan. Tapi kalau sudah ada namanya, oh Pak Pudin. Ini Bu Lisa Andriani ya, Bapak atau Ibu ini ya? Ibu tuh, ibu, ibu Tapi Lisa fotonya tuh. bapak-bapak nampaknya. Bu Itu Lisa, bapak-bapak, Pak. Bu Lisa ada. Izin Pak, itu bapak Pak. Oh bapak-bapak ya. Itu Oh, memakai punya istrinya kayaknya. oh, so istri. Oh maaf. Dengan bapak Pak siapa? Ahmad Nur Khotib, yang itu Pak. Yang Bu Lisa tadi itu Pak. Oh Bu Lisa ya. Oh yang mana tadi ya? Mana tadi Bu Lisanya? Nggak nampak. Oh, nggak nampak Bu Lisanya tadi. Dengan bapak siapa tadi? Yang nama Bu Lisa? Yang Ibu Lisa Pak Ahmad Nur Khotib. Oh Pak Ahmad. Ya Alhamdulillah Pak Ahmad. Oh berarti pakai laptop istri ya Pak ya? Pak Ahmad ya? Oke, kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Memang agak sulit ini kalau masalah jaringan ini nampaknya siapapun bisa terkendala ini. Kadang pun saya seperti itu juga Pak. Terkendala juga kadang masalah itu. Makanya saya tuh Pak Henry saya pakai dua, HP juga, Ah, ah. laptop juga. Nanti kalau jari susahnya di Oh, laptop, oh sudah, gitu. sudah, sudah. Pak Dokter sudah masuk. Mana? Alhamdulillah. Ah ya Assalamualaikum. sudah masuk ya. Sudah masuk. Udah. Jadikan Alhamdulillah. fokus Pak Dokter, Pak Indri. Sudah bagus. Ya, ya. Iya. Sudah hadir ya Assalamualaikum Bu Erni ya. warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Pak Warahmatullahi Dokter. Kita sudah wabarakatuh ya. berbincang-bincang lama ini. Sekarang saya serahkan sama Pak Dokter untuk memulai ah, materinya Insya Allah. Silakan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin ya, moderator kita pada sore hari ini. Minta maaf nih terpaksa empat tadi kita pakai dua laptop, dua dua komputer, satu HP. Nggak bisa juga, baru ini baru bisa.
Jadi memang ketepatan Bapak Ibu hari ini memang ini sengaja di kampus sebenarnya jaringan bagus sekali tadi ternyata bermasalah di jaringan listrik yang koneknya ke internet sehingga memang bermasalah tadi itu. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya mohon maaf yang sekali lagi kepada Bapak Ibu ya. Eh, Bapak Ibu semua, bahwa materi kita hari ini kan adalah sesi 9 ya Bapak Ibu ya. Pemanfaatan lab untuk pengembangan karya ilmiah. Iya, Pak. Ya Pak, ya. Iya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu eh, dari mana jadi posisi Bapak Ibu daerahnya? Bermacam-macam, Pak. Provinsi. Mm-mm. Pak, campur. Bermacam-macam, Pak. Ada yang di Padang, ada Jambi, ada Aceh, Sulawesi. Ada daerah timur, Ada. Siapa tuh yang timur tuh, Sulawesi Pak? Pak. Pak Hasbi Pak Pak Dokter. Hasbi timur, Pak. Sulawesi Barat. oh, Sulawesi Barat. Iya Pak Dokter. Ya Iya. Pak. Selisih jam macam mana dari sana kemari Pak? Dia Selisih selisih satu 1 jam Pak dan Dokter. Oh 1 jam, Ya berarti sudah masih jam 16.39 hari ini Pak Dokter. 16 di Oh baik, 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 baik. 16.39. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja kita Pak ya. Nah, iya Pak Dokter. Ayo ada berapa orang kita nih Pak? Jumlahnya kita semua sini Pak yang hadir? Pak, gelombang 10 ini 50 dulu, Pak. Tapi yang hadir nggak tahu lah. 50 ya? Ya, Iya, iya, baik. sudah berapa hadir Eh, nggak tahu nampak. Ya nampak tuh Pak Endroan tadi tahu dia tuh. Endri itu. Ada baru 45 Pak. oh gitu, baik, baik. Ya hadir Pak. Ya, gimana Bapak Ibu dari sesi-sesi yang sudah dilalui kemarin? Ada kendala? Alhamdulillah tidak Pak. Setelah diterangkan banyak sedikitnya sudah mengerti juga Pak. Dan memang apa namanya kita harapkan dengan apa pelatihan ini bukan hanya sertifikat aja yang didapatkan, tapi memang betul-betul kita harapkan mampu untuk menjadi kepala lab itu Bapak Ibu. Jadi kalau hanya sertifikat aja mungkin Akpai bisa nerbitkan banyak, tapi bagaimana mempertanggungjawabkan bahwa begitu kita dapat sertifikat, kita mempunyai kemampuan untuk menjadi kepala lab itu yang sangat penting sebenarnya kan Bapak Ibu ya. Nah, di sesi 9 ini Bapak Ibu, jadi eh, kita melihat bahwa fungsi lab itu bukan hanya sebagai tempat praktek ibadah. Yang selama ini kita tahu mungkin yang dikaji kita kemarin itu bagaimana fungsi lab itu bisa untuk ibadah, pembelajaran, lalu secara praktek nanti di sana dilakukan banyak hal, misalnya untuk sholat berjamaah, untuk mengkafani, untuk dan lain-lain sebenarnya masih bisa. Tetapi ada satu hal yang memang yang kita harus mengetahui bahwa eh, untuk pengembangan karya ilmiah itu fungsi lab sangat sekali bermanfaat. Nah, jadi lab itu juga dapat digunakan untuk pengembangan karya ilmiah. Nah, sesi ini akan menjelaskan itu. Makanya sesi ini tujuan setelah mengikuti sesi ini nanti diharapkan kita dapat menjelaskan fungsi dan peran laboratorium terkait dengan pengembangan karya ilmiah. Nah, ini yang kita harapkan seperti itu. Namun, karena memang sisi kita sangat sedikit dan apalagi terpotong tadi, mungkin barangkali bisa nanti dijabarkan sendiri dengan tindak lanjutnya. Kemudian bahwa laboratorium sebagai tempat kegiatan riset, penelitian, percobaan, pengamatan, serta pengerjaan ilmiah. Artinya bahwa bukan hanya lab itu untuk sekedar praktek-praktek ibadah, tetapi bagaimana proses pengembangan menjadikan sebuah sarana di dalam pengembangan karya ilmiah itu. Nah, yang kedua, laboratorium sekolah dapat menjadi sarana belajar bagi para siswa dan guru untuk memahami segala ilmu pengetahuan yang masih bersifat abstrak, sehingga menjadi sesuatu yang bersifat konkret dan nyata. Kita melihat bahwa hal-hal dalam pendidikan agama Islam ini banyak sekali yang memang
harus kita lebih terangkan konkret lagi kepada anak siswa kita. Nah, di fungsi lab inilah yang dapat menjadikan sarana belajar kita. Kemudian yang ketiga, laboratorium berfungsi sebagai sumber belajar, metode pendidikan yang meliputi metode pengamatan dan metode percobaan. Nah, di sini pentingnya bahwa karya ilmiah itu di poin yang ketiga ini. Sehingga kita berharap bahwa pengembangan sumber belajar, pengembangan bagaimana keilmuan itu di lab itu dapat dilakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa bagaimana membuat lab itu menjadikan untuk pengembangan karya ilmiah, kita melihat bahwa kadang-kadang di lab itu bisa dijadikan untuk tempat penelitian, membuat penulisan, sehingga banyak mungkin kita lihat di sana ada sesuatu yang menarik harus kita teliti eh, di dalam pengembangan ibadah laboratorium itu sendiri. Nah, misalnya kita katakan bahwa ketika kita membuat sebuah penulisan, bagaimana banyak contoh-contoh judul yang bisa kita ambil dari lab itu sendiri, sehingga langsung bisa kita amati di lab itu. Kalau mungkin di lab umum lainnya, mungkin lab biologi, lab fisika, lab kimia itu sangat banyak. Tapi di PAI sendiri barangkali juga tidak kalah bahwa sangat banyak juga yang perlu kita pelajari dalam pengembangan karya ilmiah di lab itu bisa dilakukan. Sehingga eh, tidak kita berpikir hanya untuk tempat ibadah. Itu yang kata kunci saya pikir bahwa lab itu sehingga pengembangannya cukup bisa lebih leluasa lagi. Nah, ini yang perlu kita diskusikan ke depan eh, untuk bisa bagaimana pengembangan itu lebih konkret dan nyata lagi di dalam pengembangan sumber-sumber keilmuan lainnya. Saya pikir itu yang perlu kita jalankan dan berharap kepala lab itu dapat lebih leluasa memberikan peluang kepada guru-guru yang lain yang bisa dapat menempati lab itu atau menggunakan lab itu untuk dapat membuat karya-karya ilmiah di dalam lab itu sendiri gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, barangkali jarang kita temukan, apalagi kadang-kadang kita melihat bahwa di satu daerah itu yang minoritas yang kekurangan jam itu eh, saya pikir jangankan untuk buat lab, mungkin kita mata apa namanya anu kita aja sangat kurang sekali jam kita sehingga memang sudah. Nah, ini diharapkan barangkali dengan adanya pelatihan ini seperti yang terdahulu sudah bagaimana membentuk lab, di situ Bapak Ibu harus adanya lab dulu, itu dulu yang kita kejar. Terbentuklah lab itu, kemudian unsur-unsur lab itu harus terpenuhi semua, eh, sehingga bisa kita mengarah kepada karya ilmiah itu. Kalau belum ada labnya akan sulit kita melakukan karya ilmiah itu di situ gitu Pak. Bapak Ibu sekalian bahwa kita berharap dengan adanya ini, dengan adanya pelatihan seperti ini, pengembangan untuk menggunakan lab ini sebagai pengembangan karya ilmiah, saya pikir Bapak Ibu nanti akan lebih menyesuaikanlah dengan kondisi lingkungan sekolah kita masing-masing di daerah kita masing-masing. Sehingga memang apa namanya tidak harus kita paksakan sekali menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan yang secara umum akan kita dapatkan itu. Saya pikir itu mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilakan Pak. Iya Pak Dokter. Pak Dokter. Iya, silakan. Nah, gini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Waalaikumsalam. saya dari Pak Afrudin, SMP 3 Lunang, Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Pak, perbatasan dengan Bengkulu nih, Pak. Ya. Eh, sudah pertemuan ke-9 sekarang, Pak. Alhamdulillah, dengan materi-materi yang diberikan oleh Bapak pemateri, Alhamdulillah, mudah-mudahan walaupun sekolah saya nih Pak belum ada labornya, insya Allah di musala nanti saya bikinlah sebuah mini milisnya Pak, bercampurlah di musala karena ruang sekolah juga nggak cukup Pak, karena sekolah saya sekolah kecil juga. Mudah-mudahan
ini kan terkendala kami mayoritas kami yang di sini Pak. Pertama sekolahnya sekolah kecil. Yang kedua dana untuk pembelian peralatan itu Pak, baik itu tempat mandi jenazah, baju ihramnya, kata Bapak kemarin itu tolong usahakan gitu. Nah, itulah terkendala kami Pak, karena terkendala dengan dana karena sekolah kami adalah sekolah kecil. Demikian Pak, terima kasih. Baik, Pak Frudin dari Sumatera Barat. Terima kasih, Pak. Jangan kecil hati, Pak, bahwa eh, karena kita sekolahnya kecil, lalu kita nggak bisa buat lab. Jangan kita bayangkan bahwa membuat lab itu yang kita bayangkan seperti yang dilakukan lab-lab umum lainnya, sehingga harus standar, sehingga memang kita akhirnya kecil hati dan nggak bisa buat lab. Akhirnya jangan begitu, Pak. Harus semangat kita, yuk bisa. Saya pikir kita mulai dengan yang sesederhana mungkin. Sehingga memang nanti bisa didiskusikanlah dengan kepala sekolah, dengan guru lainnya di mana yang pantas. Saya pikir cari ruang-ruang tertentu bisa. Atau kalau ada musola di dekat situ bisa digunakan untuk lab itu kan nggak masalah. Untuk pengadaan-pengadaannya banyak lah Pak, bisa diusahakan pelan-pelan. Cari baju ihram, barangkali banyak nanti yang berinfak. Orang yang pulang haji, baju ihramnya dibawanya, minta Bapak minta. Banyak hal lah sebenarnya nanti. Dan saya pikir tak para kita apa namanya kita ajari Bapak Ibu untuk perlahan-lahan harus ada. Tapi paling tidak memang ada bukti fisik. Karena nanti satu saat tim pengawas atau tim pemantau atau tim yang berhubungan langsung dengan penilaian eh, nilai Bapak Ibu nanti ketika Bapak ajukan sebagai pengelola lab, lalu mereka ingin melihat labnya itu, kalau nggak ada kan agak sulit juga. Paling tidak sederhana mungkin kita usahakan lah. Sehingga memang eh, pemanfaatan itu memang betul-betul bisa dan memang Bapak Ibu melakukan itu tidak tidak hanya sekedar teori di dalam nanti untuk mencapai itu, tapi paling tidak adalah yang bisa digunakan. Saya pikir itu Pak Afrudin ya. Terima kasih Bapak Pak. Ibu, Bapak Ibu ada lain. Kalau nggak ada kita lanjut ke 10 nih Bapak Ibu, ke standar pelayanan minimum. Ya Bapak Ibu kita lanjut aja ya. Lanjut, Pak. Oke. Lanjut Pak, lanjut. Ya biar cepat aja mau Oke maghrib nih Pak, kan Bapak Ibu yang dari apa namanya timur nih kan. Sulawesi. di Sulawesi. Sulawesi. Udah mau maghrib nih kan Bapak Ibu. Iya, Pak, dari Sulawesi Iya mungkin. Pak. Makin cepat makin bagus Bapak Ibu. Makin tamat kita selesai. Besok sekali lagi udah habis kan Bapak Ibu. Tinggal Bapak kejar nanti panitia bagaimana sertifikatnya cepat siap. Cocok Bapak Ibu? Cocok Cocok, sangat Pak. Pak. Iya. Karena mau diisi siaga sekarang Pak. Karena Nah itu ya cocok cocok. Kita cepatkan aja nih Bapak Ibu. betul Pak. Sampai bermohon nanti ke sama Pak Dokter. Tolonglah Ya. motivasi Pak. Karena kami sekarang butuh juga nih Pak. Untuk pengisian data emis dan siaga nih Pak. Iya, apa namanya Pak? Kalau semangat tuh kita tak boleh kendor Pak. Iya Apalagi benar. dalam Islam ini. Tidak boleh Pak. Oh, setua apapun kita selagi masih ada nyawa di badan, semangat harus jangan kendor Pak. Ah, gitu dia Pak. Kumpul Amin. ikan lele. Ayo semangat li, ya kan Pak? Iya, iya, iya. Ya, Pak. Ya, sisi 10 ini adalah standar pelayanan minimal laboratorium sekolah. Yang kita kaitkan ini secara umum judulnya sebenarnya, tapi kita kaitkan kepada untuk pendidikan agama Islam. Bapak Ibu, di sesi 10 ini adalah kita akan setelah sesi ini peserta kita akan mampu mengidentifikasi standar pelayanan minimal lab sekolah. Nah, apa itu nanti yang prinsip yang akan kita lakukan? Kita coba akan lihat nanti. Kemudian eh, menata kelola pelayanan minimal lab sekolah, yaitu mengidentifikasi praktek terbaik dalam mengelola laboratorium sekolah. Kemudian meningkatkan kesadaran terhadap keamanan dan etika laboratorium. Ini bahan ada sama Bapak Ibu nanti
kita hanya ngasih kunci-kunci, nanti barangkali Bapak Ibu bisa menjelaskan lebih di luar. Bapak Ibu ya. Nah, di Permendikbud nomor 30 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan atau SPM pendidikan. Kemudian dasarnya juga kita lihat bahwa standar pelayanan minimal pendidikan itu adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan merupakan urusan pemerintah. Wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik selama minimal. Nah, kita keterkaitannya kepada untuk lab itu bahwa prinsip-prinsip SPM atau standar pelayanan minimal di dalam lab itu yang harus diperhatikan dalam penerapannya adalah pertama sederhana. Jadi jadi yang paling penting prinsipnya itu Bapak Ibu dulu sederhana. Artinya bahwa jangan terlalu pusing, jangan terlalu kompleks yang tadi Pak Afrudin tadi menyampaikan bahwa harus ada apa namanya kerandanya, harus ada kafan, harus ada ini nanti belum apa-apa Bapak Ibu udah pasti nggak semangat. Waduh, dari mana? Kalaupun nanti itu tambahan kita cari sendiri juga nggak mungkin gitu. Makanya yang sederhana, yang memang mudah, yang tidak terlalu menyulitkan baik siswa maupun Bapak Ibu sebagai pengelola lab itu sendiri. Yang kedua, konkret. Jadi eh, apa namanya? Jangan hanya gambaran yang disampaikan ke siswa. Jangan hanya gambaran bahwa nanti eh, kalau kita ceritakan tentang bagaimana cara memandikan, itu dia hanya gambaran. Ini ya dulu, kakinya dulu, tangannya. Nggak bisa disampaikan seperti itu. Harus konkret. Jadi memang harus cari boneka. Kalau yang ada kita lihat di TikTok kadang-kadang kan kalau mereka masukkan itu salah satu siswa yang dibungkus, tapi kadang-kadang itu kan masih banyak hal yang masih apa ya, masih banyak pemikiran yang nggak setuju dan lain yang setuju juga. Jadi sebaiknya sih sebenarnya boneka yang bisa langsung untuk bisa praktek dalam ibadah itu. Kemudian mudah diukur. Jangan mencari yang kira-kira sulit gitu dalam arti kata bahwa sesuatu itu anak-anak sudah berpikir gimana caranya gitu. Jadi memang dikasih tahu memang benar. Misalnya kayak ukuran ikram itu ada ukurannya, kemudian ada kafan ada ukurannya, kemudian kalau baca Quran itu harus jelas dia berapa juz, berapa ayat. Jadi harus ada yang terukur, mudah. Kemudian terbuka, artinya tak ada yang disembunyikan lagi Bapak Ibu dalam lab itu nanti diajarkan kepada anak itu, itulah merupakan daripada prinsip standar pelayanan tadi. Kemudian terjangkau. Nah, terjangkau ini eh, jangan sampai pertama kalau dari segi pembiayaan tuh terlalu mahal. Nanti kita suruh anak-anak membawa sesuatu yang harganya juga menyulitkan bagi orang tua, kasihan juga. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Nah, segala sesuatu yang kita sampaikan kita praktekkan di dalam lab itu sendiri, itu memang betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan. Memang sesuai dengan ajaran kita, memang sesuai dengan yang tuntunan yang sudah dari paling tidak ada pedoman, sehingga itulah yang kita jalankan. Kemudian memiliki batas waktu untuk pencapaian. Jadi jangan kita membuat praktik dalam lab itu nanti yang tidak punya ketercapaian. Keluar lagi dosen kan. Bukannya terlempar ya? Nah ini bisa Udah Bapak Ibu, keluar. udah.
Halo, Bapak Ibu. Iya, Ya, Pak. lanjut, Pak. Iya, Pak. Pak, Aduh, ampun kita Bapak Ibu nih kalau Lanjut, gini. Pak. Nah, iya, iya. Itu ampun kali kita nengok jaringan kita nih. Tiba-tiba saya ngomong sendiri Bapak Ibu. Saya lihat loh, rupanya udah tercampak saya. Jadi manfaat dari pemenuhan standar pelayanan minimal ini pendidikan diantaranya adalah menjamin hak pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik. Artinya bahwa dengan kita buat standar ini semua dapat giliran, semua dapat haknya anak-anak itu bisa kita penuhi. Jangan pula nanti masukkan lab nanti yang kita pilih-pilih orangnya pula di situ dia. Paling tidak ada standar yang kita penuhi. Itulah barangkali Bapak Ibu sebagai pengantar yang saya sampaikan. Mungkin ada yang mau kita diskusikan. Ayo Bapak Ibu semangat, silakan. Saya senang Bapak Ibu kalau nggak ada pertanyaan cepat saya tutup nih. Saya minta moderator kita tutup saya bilang. Pak Haryanto dari mana nih Pak Haryanto? B, Pak Dokter. Dari mana Pak? Dari Nusa Tenggara Barat. Oh, NTB. Ya. Iya, 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 iya. Bu Halismah Sinaga, ini pasti ini Medan ini. Dari Barus, Pak. Oh, Barus. Ya, ya, ya. Saya baru dari Barus itu Bu sana itu Bu. Wah, lain kali boleh sampaikan, Pak, bersama apa? Di Barus menjelajah Iya, iya, iya. Di makam-makam apa, Aulia. di pinggir pantai itu, Pal 7 saya sana. Iya, Pak. Pak Abdul Haris, Abdul Waris. Abdul Waris N. Rekang. Ini dari Sulawesi Dari Pak. Enrekang, Pak. Iya, Sulawesi Selatan, Pak Enrekang. Oh, Sulsel. Sulawesi Ya, ya. Selatan. Oh, Pak Abdul Waris. Iya, Luar Pak. biasa nasional ya Pak Abdul Waris Rekang. Pak Darmadi. Dari Padang, Pak, Sumatera Barat. Oh, tapi Jawa aslinya Pak. Bukan, Pak. Cuma nama mungkin. Oh, nama. Biasanya kalau dia ada apa ya, Dharma di Tanjung, gitu misalnya Pak ya. Iya, iya, iya. Baik, makasih Pak Dar. Iya. Ibu Afrina Iya, Pak. dari mana Ibu? Dari Dharmasraya, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya, ya. Jauh nih dari sana. Ibu Ajimatul Husna Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Pak. Oh, banyak di Sumatera Barat ini. Bapak Ansari Ya Pak, saya dari dari mana? Provinsi Jambi Pak. Jambi. Ya, dari Kabupaten Kerinci. Memang luar biasa Akpai kita ini memang Ya, lintas memang nih. ya, Pak. Bu Fitra ini? Dari Kabupaten 50 Kota Sumbar, Pak. Oh, sama dengan dengan Ibu apa tadi Azima ya? Iya, Pak. Wah, ini Bapak 8172045 ini nggak ada nama nih Bapak nih. Iya. 8172045 ini tulisannya nih Pak. Saya lewatkan aja. Ibu R. Wanida. Saya Pak, untuk Sumatera Barat. Terima kasih. Dharmasraya, Pak. Ya, makasih Ibu. Ibu Erna Ermawati. Oh iya Pak, saya dari Muara Enim Pak, Sumatera Selatan. Oh, ini Sumatera Selatan, baru satu Sumatera Selatan. Ibu Iya Pak. Halimah. Bu Halimah, nggak tidur kan Bu? Enggak, Pak. Dari mana Iya, Ibu? Pak. Dari Riau, Pak. Oh, Riau. Iya, Oh. Pak. Pak Arief. Iya Pak, sudah tadi Pak. Oh, Pak Arief udah tadi ya? Iya, iya. Iya. Siapa dari Dari Kerinci Kabupaten tadi, Pak? Kerinci Pak. Oh, iya, iya, iya. Ibu Ed Miarti. Dari Merangin, Jambi. Jambi.
Ibu Fitri Susila. Dari Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat, Pak. Oh, Sumatera Barat. Iya, iya. Bapak Ahir Rahmat. Perkenalkan Pak, dari Kabupaten Kepulauan Anambas Pak, Provinsi Kepulauan Riau. Oh, Riau juga ada 2 orang. Pak Afrudin, tadi yang tadi ya. Oke. Saya dari Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, perbatasan dengan Bengkulu, benar Pak. Iya. Ibu Daerah Sari. 8 jam Pak, 8 jam ke Padang Pak. Oh gitu Pak. Iya, iya, iya. Sekali-sekali ini jalan-jalan ke sana Pak. Iya. Ibu Daerah Sari. Dari Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Pak. Oh, Madinah. Ya. Iya. Ibu Ihwani Hauna. Bu, udah gelap sana ya, Bu? Udah pakai senter aku tengok sana, Bu. Ibu Citra Dewi. Iya, Pak. Dari Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Pak. Provinsi? Jambi, Pak. Oh, Jambi. Ya, ya. Pak Hasbi. Pak Dokter, ya. Dari itu tadi dari Sulawesi Barat, Pak Dokter. Oh, Sulawesi Majene. Barat. Ya, Sulawesi ya. Barat, Kabupaten Majene. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ibu Dwi Yani. Pak, dari Damasraya, Pak, di Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat. Ibu Asnawati. Udah tadi ya? Belum, Pak. Kami dari Aceh, Pak. Oh, ada Aceh juga. Ya. Oh, ya, ya. Ibu Erlinawati Sibuan. Saya dari Padang Lawas Utara, Pak. Ya, bagus. Paluta. Iya, iya, Bu, ya, Bu. Pak Adenan Harahap ini, ini mantan kanwil kami ini dulu. Ya, Pinkun mau hidup. Adenan, Pak Adenan Harahap ya. Padang Lawas Utara Pak, ada yang harap. Oh iya, iya. Sama kami itu, Pak, dari Paluta. Oh, Paluta, iya, iya. Ada yang belum dipanggil, Bu. Saya lihat dari foto-foto ini beracak dia soalnya. Pak, Saya maaf. Maaf Bapak, saya tadi lupa menghidupkan mikrofonnya. Iwan Yauna Aflah dari Kabupaten Mandailing Natal, Bapak. Oh ya, Bu. Bu Iwan Yauna, ya, 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 Bu. Saya juga Pak, Pak Henry. Pak Henry, Pak. Pak Henry dari Kabupaten Bulu Kota, Sumatera Barat, Pak. Sumatera Barat. Ya. Lagi, Pak. Saya, Pak. Iya, Pak. Anita Purnamasari, Pak, dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Pak. Oh, Jambi. Oh, ya, 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 Ibu Anita. Sehat-sehat selalu. Yang lain ada Saya, lagi, Bu? Pak, Bu Hertika, Pak. Ya, Bu Hertika Rahayu Pohan. Dari mana, Ibu? Dari Padang Lawas, Pak. Oh, Padang Lawas. Padang Lawas Saya, itu si Pak. Buhuan ya, Bu? Iya, Pak, betul, Pak. Ah, iya, iya, Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Kaidir Pak dari Aceh, Kota Langsa. Oh, Langsa Aceh, Pak Haidir. Ya. Baik, baik, makasih. Selamat, sehat-sehat. Ada lagi Bapak Ibu? Saya, Pak. Iya, Pak. Anissa Rambe. Ibu Anissa dari mana? Dari Padang Lawas Utara, Pak. Oh, dari Padang Lawas Utara. Itu Gunung Tua. Iya, Gunung Tua, Pak. Iya, iya, iya. Sama kampung Pak Adanan lah, Pak Bakudu. Iya, iya. Ada yang lain Bapak Ibu? Ada, Pak. Saya, Iya, Pak. Iya. Dari Yang ini nggak bertulis nama ini, yang pakai angka ini Bapak? Izin, Pak. Saya Farid, Pak. Dari Sumbar, Kabupaten Darmasraya. Oh, iya, iya, Pak. Ya, makasih, Pak. Sehat-sehat. Ada lagi Bapak Ibu? ada Pak, Ya, dari Pak, Sumbar. saya Pak. Aulia, Pak, dari Sumbar. Oh, Aulia dari Sumbar. Baik, Pak Aulia. Ada yang belum Bapak Ibu? Nanti harus kita sapa nih. Saya Pak, Ispendi Libra dari Kabupaten Damasraya. Baik, Pak. Sehat selalu. Bu Haryanti dari mana? Dari Darmasraya, Pak, Sumatera Barat.
Oh, Sumatera Barat. Hampir separuh Sumatera Barat nih Bapak Ibu ya. Saya Pak. Ya Bu. Halo Saya Bu. Intan Suri Pak. Intan Dari Suri. Damasraya. Ya, Damasraya juga. Oh iya iya. Damasraya, Sumatera Barat Pak. Oke Bu, semangat kita Bu. Insya Allah Pak. Ya Ibu. Tinggal satu kali lagi pertemuan Bu, selesai kita Bu. 2 kali lagi, Amin. Pak. Ada lagi? Baik Bapak Ibu, kami dari tim fasilitator, tim narasumber dalam kegiatan pelatihan pengelola lab ini Bu dari Akpai mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu. Walaupun usia tidak bisa dikatakan mudah, tapi semangat kita harus membakar sehingga memang mudah-mudahan perjuangan kita ini segera akan terwujud sesuai dengan beberapa kawan-kawan yang sudah terdahulu. Karena kawan-kawan yang terdahulu, alhamdulillah sudah menikmati mereka. Itu nanti bisa ditanya dengan pengelola Akpai untuk bisa belajar bagaimana mekanismenya untuk dapat secepatnya di apa namanya dimasukkan sertifikat ini untuk menjadi penambahan jam di dalam apa kita sertifikasi kita. Saya pikir itu Bapak Ibu yang sore hari ini saya sampaikan. Saya khawatir ini tanda-tanda mau mati lampu ada di sini lagi. Saya minta maaf, mohon maaf salah kekurangan. Saya kembalikan ke moderator Pak Irwin. Masih ada moderator ini? Mana Pak Andri tadi? Pak Hendri. Terdampar mungkin. Ya, Pak Dokter. Udah Ah, ini dia Pak Andri. Pak. Pak Hendri. Ya. Pak, tindak lanjuti dalam untuk anunya Pak, untuk penugasan lainnya sebagai silakan tindak lanjuti ya Pak. Oke. Baik, minta izin saya Pak Hendri. Jadi materi sudah selesai, Pak Dokter. Iya Pak, iya Pak. Bapak Sudah, lanjutkan terima ya. kasih Pak. Siap Pak. Oke. Makasih banyak Pak Hendri. Bila itu pikul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live saya Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak. Iya Pak, terima kasih. Alhamdulillah, Bapak Ibu, materi kita hari ini sudah selesai. Maaf, tadi saya tidak dengar karena suaranya agak kecil. Agaknya agak kecil jadi tak terdengar. Saya bilang terdampar tadi Pak Indri. Ya. Jadi materi kita hari ini satu aja ya Pak ya? Bapak Dua, Ibu? sudah dua. Oh, udah selesai dua-duanya Pak. Udah selesai selesai dua-duanya. Apa nih Pak Indri ini? Apa tidur nih? Nggak tahu sudah duanya. Udah dua. Saya dengar tadi. Sudah dua absen sudah juga. Tadi kan sudah dilanjutkan saja oleh Pak apa tadi? Karena dialog tadi. Pak Indri lanjut saja. Sudah dua. Absennya sudah dua juga Pak Indri. Sudah ada. Alhamdulillah berarti kita sudahi lah ya. Sudah. Absennya sudah juga. Oke, Pak. Kita sudah kedua. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu. Mudah-mudahan hari ini kegiatan kita membawa berkah dan kita insya Allah akan jumpa di hari esok. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan walafiat, panjang umur. Sehingga kita besok melanjutkan kegiatan binti kita. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kedua lagi. Silakan Bapak Ibu yang sholat asar. Iya, mau sholat lagi Pak. Izin keluar Pak. Ya, boleh silakan. Tanya Pak.